Bayangin nih, seorang pejabat pemerintah ketahuan memakai dana negara untuk keperluan pribadi. Tapi bukan polisi yang pertama menindaknya. Dia sendiri yang maju ke depan kamera, membungkuk dalam-dalam, dan mengumumkan pengunduran dirinya. Ini bukan fiksi, ini Jepang, dan ini terjadi berulang kali. Di negara ini, rasa malu bisa lebih kuat dari ancaman penjara. Tapi apakah itu cukup? Hari ini kita akan bongkar sistem integritas Jepang yang ternyata tidak sesempurna yang kita kira. Jepang menempati posisi ke-18 negara paling bersih dari korupsi di dunia versi Transparency International tahun 2025 dengan skor 71 dari 100. Jauh di atas rata-rata global yang hanya 43. Untuk konteks, ini menempatkan Jepang sejajar dengan negara-negara Eropa Barat. Lebih bersih dari Amerika Serikat dan lebih bersih dari sebagian besar Asia. Tapi apa yang membuat angka ini bisa setinggi itu? Budaya Jepang dibangun di atas konsep haji, rasa malu yang sangat dalam. Berbeda dengan sistem hukum yang menghukum setelah pelanggaran terjadi, haji bekerja sebelum, sebagai rem internal. Sejak kecil, orang Jepang ditanamkan bahwa perbuatan memalukan tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi mencoreng nama keluarga, institusi, bahkan komunitas tempat mereka berasal. Inilah kenapa ketika skandal meledak, respon pertama pejabat Jepang adalah membungkuk untuk minta maaf, bukan menyewa pengacara untuk mengelak. Di dunia korporasi Jepang, perusahaan beroperasi dalam jaringan bisnis yang saling terkait yang disebut keiretsu, atau hubungan bisnis berbasis kepercayaan jangka panjang. Dalam sistem ini, reputasi adalah aset yang paling berharga. Satu kasus suap bisa memutus jaringan kemitraan yang dibangun selama puluhan tahun. Risikonya terlalu besar dibanding keuntungan korupsi jangka pendek. Perusahaan besar Jepang juga wajib menempatkan compliance officer atau pejabat khusus yang memastikan operasional bisnis berjalan sesuai etika dan hukum. Ketika korupsi korporasi terbukti, hukumannya nyata. Kasus Olympus 2011 adalah contoh yang paling terkenal, di mana para eksekutif terbukti melakukan penipuan keuangan senilai miliaran dolar dan mereka dituntut secara pidana, bukan hanya diberi denda administratif. Sampai sini mungkin kalian berpikir, wah Jepang sempurna ya? Tidak, dan ini bagian yang paling penting. Ada tradisi yang disebut amakudari. Secara harfiah berarti turun dari langit. Ini adalah praktik di mana pejabat pemerintah yang pensiun ditempatkan di posisi puncak perusahaan swasta, terutama di industri keuangan, konstruksi, farmasi, dan transportasi. Secara teknis ini bukan korupsi, tapi praktik ini menciptakan konflik kepentingan yang nyata. Perusahaan mendapat koneksi dalam ke pemerintah, sementara mantan pejabat mendapat gaji menggiurkan pasca pensiun. Tahun 2017, kata sontaku mendadak jadi topik nasional di Jepang. Artinya, melakukan sesuatu karena menduga itu yang diinginkan atasan tanpa ada perintah eksplisit. Skandal Morimoto Gakuen adalah contohnya. Tanah pemerintah senilai 956 juta yen dijual hanya 134 juta yen ke sekolah swasta yang memiliki kedekatan dengan lingkaran PM Shinzo Abe. Tidak ada bukti perintah langsung, tapi para bawahan sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Skandal terbesar dalam 30 tahun terakhir. Faksi-faksi dalam partai LDP terbukti menyembunyikan dana kampanye senilai ratusan juta yen. Beberapa politisi mundur, tapi para pemimpin faksi utama lolos dari tuntunan pidana karena jaksa kesulitan membuktikan keterlibatan langsung. Mengapa? Karena ada tradisi lain, Hisho Makase, serahkan ke sekretaris. Para politisi senior selalu bisa berdalih, saya tidak tahu, sekretaris saya yang urus. Sistem peradilan Jepang memiliki reputasi yang kuat dalam hal independensi. Survei menunjukkan kepercayaan publik yang tinggi terhadap lembaga hukum
dan ini adalah sesuatu yang sangat langka di banyak negara. Namun ada satu catatan penting, proses pengangkatan hakim agung dianggap kurang transparan dan ada persepsi bahwa Mahkamah Agung cenderung lebih lunak terhadap pemerintah dalam kasus-kasus tertentu. Jaksa juga menghadapi tantangan struktural, membuktikan kyobo atau konspirasi antara politisi dengan stafnya yang sangat sulit secara hukum, dan ini sering menjadi celah yang dimanfaatkan. Jepang bukan surga bebas korupsi, tapi ada beberapa hal yang bisa menjadi pelajaran. Yang pertama, nilai, bukan hanya aturan. Haji bekerja bukan karena ada undang-undang tentang rasa malu, tapi karena nilai itu tertanam dalam sistem pendidikan dan budaya sejak dini. Integritas yang diinternalisasi lebih kuat dari integritas yang dipaksakan dari luar. Yang kedua, akuntabilitas publik yang nyata. Ketika skandal terjadi, media Jepang meliput tanpa henti. Tekanan sosial dan opini publik adalah kekuatan yang nyata. Skor kepercayaan publik turun drastis setelah skandal LEP 2023 yang secara langsung mempengaruhi hasil pemilu. Yang ketiga, tapi nilai budaya saja tidak cukup. Kasus Amakudari dan Sontaku membuktikan bahwa tanpa sistem pengawasan yang kuat dan independen, bahkan budaya integritas pun bisa dimanfaatkan untuk berlindung dari akuntabilitas. Yang keempat, transparansi dokumen publik adalah kunci. Pas skandal Sontaku 2017, pemerintah Jepang dipaksa mereformasi aturan pengelolaan dokumen publik. Bukti tertulis yang bisa diakses publik adalah benteng melawan korupsi tersembunyi. Jepang mengajarkan kita bahwa melawan korupsi bukan hanya soal membangun lembaga hukum yang kuat, tapi juga membangun manusia yang punya rasa malu ketika melanggar kepercayaan publik. Tapi Jepang juga mengajarkan bahwa rasa malu tanpa sistem yang transparan dan akuntabel masih bisa dimanipulasi oleh mereka yang berkuasa. Pertanyaannya untuk kita, di negaramu mana yang lebih kuat, hukumnya atau rasa malunya?